warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusatyo Sulaiha, MPM 1963 dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yeni Kurniawati, MPM 1962. Perkenalkan, nama saya MPM 1963. Kami dari Universitas Muhammadiyah Hidayatullah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi semester 2. Saya akan menyampaikan tentang SAK EMKM. Yang pertama adalah pengertian SAK EMKM. SAK EMKM adalah kepanjangan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro yang dirancang secara khusus sebagai patokan standar akuntansi keuangan pada UMKM. Standar keuangan ini disusun dan disahkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai sebuah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. Apa itu entitas mikro, kecil, dan menengah? Sesuai dengan definisi SAK EMKM, pengertian serta kriteria EMKM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setidaknya selama 2 tahun berturut-turut berikut definisi UMKM yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. 1. Usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif memiliki milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah dan hasil penjualan tahunan dengan maksimal 300 juta rupiah. 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari perusahaan yang dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah dan hasil penjualan tahunan dengan maksimal 500 juta rupiah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang jumlah kekayaan bersih maksimal 300 juta rupiah dan hasil penjualan tahunan dengan maksimal 2 miliar rupiah. Laporan keuangan UMKM. Cara penyajian laporan keuangan UMKM telah disetujui secara rinci pada isi SAK EMKM, yang dimana penyajian harus konsisten, informasi keuangan komparatif serta lengkap. Minimal laporan keuangan tersebut terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 2. Laporan laba rugi selama periode. 3. Catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Penggunaan tersebut meliputi penyediaan sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Laporan posisi keuangan EMKM. Berikut penjelasan unsur laporan posisi keuangan dalam inti SAK EMKM. 1. Aset. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. 2. Liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. 3. Ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.
Laporan laba rugi. Laporan laba rugi sebuah EMKN mencakup informasi terutang pendapatan, beban keuangan serta beban pajak pada suatu entitas. Sesuai dengan EDSAK EMKM, laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali EDSAK EMKM mensyaratkan lain. Demikian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yang disusun dalam EDSAK EMKM harus memuat tentang satu sebuah pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan EDSAK EMKM. Ekstra kewajiban asumsi dan informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Transaksi dalam mata uang asing. A. Pengakuan dan penghitungan. 1. Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang didenominasi atau diselesaikan dalam mata uang asing yang meliputi transaksi yang timbul ketika entitas 1. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam mata uang asing. 2. Meminjam atau meminjamkan dana atas sejumlah uang atau piutang yang didominasi dalam mata uang asing. 3. Memperoleh atau melepas aset atau menyelesaikan liabilitas yang didominasi dalam mata uang asing. Laporan keuangan pertama yang sesuai dengan EDSAK EMKM adalah laporan keuangan pertama di mana entitas membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang keputusan terhadap EDSAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangannya. Jika entitas menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan, maka entitas mengakui seluruh aset dan liabilitas yang pengakuannya disyaratkan oleh EDSAK EMKM. Tidak mengakui akun-akun sebagai aset atau liabilitas jika EDSAK EMKM tidak mengizinkan pengakuan tersebut. Mereklasifikasikan akun-akun dalam kelompok aset liabilitas atau komponen ekuitas berdasarkan rangka laporan sebelumnya agar sesuai dengan aset liabilitas atau komponen ekuitas berdasarkan EDSAK EMKM. Penerapan EDSAK EMKM dalam pengukuran seluruh aset dan liabilitas yang diakui. 4. Entitas dapat menggunakan satu atau lebih pengecualian di bawah ini dalam menyusun laporan keuangan pertama kalinya yang sesuai dengan EDSAK EMKM. 5. EDSAK EMKM dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan EDSAK EMKM, tetapi berdasarkan lain sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tidak diperkenankan untuk kemudian menggunakan EDSAK EMKM untuk menyusun laporan keuangan. 6. Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan EDSAK EMKM tidak memenuhi persyaratan entitas yang dalam menggunakan EDSAK EMKM, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan EDSAK EMKM. 7. Entitas yang sebelumnya menggunakan sang lain dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan EDSAK EMKM, maka entitas tersebut dapat menggunakan EDSAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan dan ruang lingkup. 1. Entitas dapat menggunakan semua instansi sebagai sumber untuk menunjang dan mendapatkan pemahaman dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan EDSAK EMKM. 2. Untuk entitas mikro kecil dan menengah kecil berusulan dengan penyelesaian keuangan, persekutuan, koperasi, dan berikutnya, penyesuaian dasar kas menjadi aktual. Asumsi dasar kas memanfaatkan transaksi pendapatan dan beban ketika penerimaan atau pembayaran kas telah dilakukan, sedangkan asumsi dasar aktual mencatat transaksi pada saat terjadinya. Dasar aktual menghasilkan laporan keuangan yang menghasilkan pendapatan dengan biaya yang terjadi dalam periode yang sama. 1. Entitas yang menyusun laporan keuangan dengan menggunakan asumsi dasar kas mengubah laporan keuangan tersebut menjadi aktual dengan melakukan penyesuaian pada akhir periode laporan. Yang kedua, contoh akun-akun yang
pendapatan diterima di muka. 5. Pemakaian biaya atau persediaan. Keenam, penyusutan aset tetap. Selanjutnya, contoh penyesuaian dasar kas menjadi aktual. Yang pertama, biaya yang masih harus dibayar adalah biaya yang sudah terjadi dalam periode laporan keuangan, namun belum dicatat atau belum dilunasi. Yang kedua, jika pendapatan telah diterima secara tunai sebelum entitas memenuhi kewajibannya kepada pelanggan, maka entitas mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan yang diterima di muka. Yang ketiga, pembebanan persediaan barang dagang oleh entitas dapat dilakukan saat penjualan atau metode perpetual atau saat akhir periode pelaporan. Entitas dapat memilih rumus yang biaya masuk pertama keluar pertama atau MPKP atau rata-rata tertimbang untuk menentukan nilai persediaan akhir dan harga penjualan. Yang keempat, aset tak berwujud yang perolehannya tidak dapat dipisahkan dengan perolehan aset tetap. Yang kelima, aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah. Dasar kesimpulan ini memberikan ringkasan pertimbangan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia dalam menyusun ED SAK EMKM DK 02 ED SAK EMKM disusun untuk mendorong dan memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menyusun laporan keuangan. Rangka pelaporan keuangan EDSAK EMKM membantu entitas dalam melakukan transisi dan pelaporan keuangan yang terjadi berdasar kas dan pelaporan keuangan dengan dasar aktual. Selain kriteria yang wajib dipenuhi, entitas yang masuk dalam ruang lingkup EDSAK EMKM dapat menerima hibah atau sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak melekat dari pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 21 UU nomor 20 tahun 2008. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.